sama. Kenyataannya bahwa Indonesia pernah diduduki oleh penjajah ya. Pernah eh, tetapi mungkin narasinya itu yang harus diperkaya. Mungkin tidak diduduki oleh penjajah, mungkin Indonesia beruntung pernah berkenalan dengan para penjajah, ya bisa saja begitu. Maka saya ingin sedikit cerita bahwa ada pengarang yang dari Martinique. Martinique itu di Karibia sana. Nah, itu jajahan Perancis ya. Orang ini bernama Aimé Césaire ya. Aimé Césaire ini seorang penulis. Dia juga bermazhab Marxis ya. Dia belajar Marxisme. Dia belajarnya di Eropa, di Perancis terutama. Dan dia mendapati bahwa sejarah Eropa tentang penjajahan di Afrika itu tidak pernah jujur ya. Nah, misalnya di Martinik sendiri dikatakan bahwa rakyat Martinik ini bisa maju, mereka bisa bersekolah, bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan atau ekonomi bisa dikuasai oleh orang-orang lokal itu karena jasa atau perjumpaan dengan bangsa penjajah begitu. Nah, padahal banyak kekayaan dari Afrika ini yang dikeruk dan dibawa pulang ke Eropa ya oleh para penjajah tadi. Maka ketika negara ini merdeka, Presiden Perancis waktu itu Nicolas Sarkozy mengatakan coba itu um, buku textbook sejarah ya untuk anak-anak sekolah ya tingkat SD sampai SMP mungkin ya. Silahkan itu ditulis bahwa sejarah kemerdekaan Martinik atau negara Martinik ini sangat berhutang budi gitu ya pada kedatangan orang-orang Eropa. Nah, Aimé Césaire ini pengarang yang sangat keras menentang ide itu. Bagaimana mungkin orang Prancis waktu itu justru datang berbondong-bondong mengeruk kekayaan dengan pretensi ya, dengan alasan oh ini akan membuat Martinik maju, padahal itu tidak dikatakan itu semua ya. Perlakuan mereka terhadap orang Martinik juga sangat sangat kasar dan sangat rasis. Dia mulai bermain tentang warna kulit, bahwa warna kulit yang gelap itu seyogianya tunduk pada warna kulit yang cerah gitu ya. Dan banyak wacana-wacana rasis seperti itu. Nah, Ami Caesar menentang itu dan akhirnya itu tidak terlaksana ya. Sejarah ya sudah ditulis seperti apa adanya. Nah, lalu Ami Caesar dengan jasanya yang besar ini namanya diabadikan menjadi lapangan terbang ya, menjadi bandara di sebuah bandara di negara itu. Nah, itu antara lain contoh ya bagaimana teori kritis ya, ini teori postkolonial ya yang dia tidak mengatakan teori saya teori postkolonial ya, tapi dia mengatakan apa yang disebut negritude, negro ya, negro. Jadi attitude tentang orang negro, orang hitam itu. Ada power di sana, ada kekuatan di sana. Jadi sekali lagi tidak bisa mengubah sejarah, tetapi cara kita memandang sejarah menjadi berbeda. Ya tentu sekarang yang terjadi di Indonesia saat ini juga bagaimana pergantian kekuasaan tentu dibarengi dengan pergantian narasi sejarah ya. Dan ini sungguh luar biasa. Mungkin teman-teman ini kan lahir setelah pasca reformasi 1998 ya. Jadi mungkin tidak banyak hal yang diketahui sebelum itu kecuali harus membaca sendiri kan. Uh, Kalau dulu generasi saya dan juga bahkan orang tua saya, kami hidup di dalam satu periode pemerintahan yang cukup lama ya, selama pemerintahan Soeharto ya 32 tahun. Jadi kita tidak kenal sejarah lain kecuali sejarah Orde Baru itu. Nah, di mana segala macam bentuk kebaikan dan kejahatan ya kita tidak tahunya ya hanya yang ada di saat itu saja ya. Lalu ketika Orde Baru tumbang mulai bermunculan narasi yang bermacam-macam ya bahwa Soeharto adalah sebetulnya dalang PKI itu sendiri yang semasa pemerintahannya sangat memusuhi PKI padahal sebetulnya PKI itu sungguh dipakai oleh Soeharto sebagai dikambing hitamkan misalnya gitu maka muncul sejarah
yang ingin membenarkan posisi PKI gitu. Terus lama setelah reformasi hingga saat ini tentu bagaimana reformasi 1998 itu tumbang ya karena waktu itu kita berhasil menumbangkan diktator dan orang yang dianggap bersalah pada waktu itu adalah Jenderal ini Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden. Nah, selama 1998 sampai kemarin ini nama beliau juga menjadi sangat jelek ya kan di oleh pemerintah yang berkuasa dibuatlah cerita-cerita bahwa dialah yang membunuh mahasiswa, menculik dan sebagainya. Tapi dengan jalannya sejarah ini ternyata malah pemerintahan yang ingin melanjutkan kekuasaannya hingga hingga selama-lamanya seperti Soeharto dulu itu justru merangkul musuh itu ya. Dan sepertinya teori yang dipakai yaitu teori mafia ya. Kalau teman-teman suka lihat film klasik Godfather itu kan ada teori bahwa eh, dekati temanmu tapi lebih dekat lagi sama musuhmu gitu. Berbaik-baiklah sama temanmu tapi sama musuhmu justru harus lebih baik lagi gitu. Nah, inilah yang dilakukan. Nah, maka sekarang terjadilah pergantian kekuasaan. Nah, kita harus cerdas dalam mensikapi seperti ini ya. Ya, kekuasaan saling berganti dan sudah jamaklah ketika pemenang pemenang itu selalu yang mempunyai cerita ya. Nah, mungkin tahun semester lalu ya untuk teman-teman yang sudah ambil mata kuliah saya pengkajian sastra Indonesia Mutakhir waktu itu ya ada teori postkolonial yang saya sampaikan waktu itu bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang sampai uh, seekor seekor macan ya bisa menulis dan membaca sejarah tentang kejayaan di hutan itu selalu ditulis oleh sang pemburu ya karena yang bisa menulis adalah sang pemburu gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa ketika mereka berhadapan pemburu dan mangsanya, pemburu dan si macan misalnya, pemburunya yang ketakutan bisa saja kan. Tetapi kita mendengar cerita dari si pemburu bahwa macannya yang berhasil ditaklukkan ya begitu karena yang menulis sejarah si pemburu bukan si macan. Maka kalau macan bisa menulis dia mungkin akan mengatakan bahwa sebetulnya yang ketakutan si pemburu misalnya begitu. Baik, pertanyaan lain yang ada di PPT ini sebetulnya sudah bisa diakses sendiri ya, tapi mungkin akan saya ceritakan sedikit lah ya. Hmm. Sedikit tentang teori feminisme ya. Salah satu teori kritis atau eh, pendekatan kritis yang kita pelajari yang paling dasar misalnya adalah teori feminisme ya. Mengapa demikian? Nah, kita lihat ya, ini peristiwa sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kenal dengan wajah-wajah ini? Ada yang kenal ini? Paling tidak yang putra ini. Ya, ini tiap hari kita memakai produk dia ya. Ini Bill Gates ya, Microsoft ya. Dia dia bercerai dengan istrinya ini ya. Tapi narasi yang diceritakan adalah ya setelah bercerai dia menjadi sangat kaya ya, menjadi janda terkaya di dunia gitu. Cerita-cerita yang bagus saja, cerita-cerita yang buruk tentang ini ya, ya sang suami tidak pernah muncul ya bahwa dia sebenarnya memiliki kekasih baru dan juga melakukan um, hubungan kerja ya dengan seorang tokoh yang sangat membahayakan dan tokoh ini pasti tidak disukai karena dia sering memperdagangkan
perempuan ya, dan anak-anak ya, anak-anak bawah umur gitu. Dia berhubungan erat dengan si Bill Gates ini dan ini tentu tidak disukai dan pasti ada banyak alasan. Tetapi narasi yang berkembang karena orang lebih kenal dia, lebih kenal Bill Gates dari istrinya, maka ya ini dimarginalkan lah cerita tentang ini. Nah, kisah perempuan ini kalau baik juga tidak sering dikatakan, tetapi kalau buruk digembar-gemborkan. Ya. Ini dunia ini dikuasai oleh sistem patriarki yang tidak terlalu menguntungkan buat perempuan. Ya. Itu saya mulai dengan itu dulu. Nah, kita lalu akan bertanya ya, siapakah perempuan itu? Ya. Ada banyak fakta yang bisa kita cari ya, fakta Alkitabiah, ya, apa perannya, dan bagaimana hal itu bisa terjadi, ya, dilegitimasi, dan apa alat legitimasinya, ya antara lain bahasa, ya. Nah, bahasa itu selain alat legitimasi juga bisa dipakai sebagai alat resistensi ya, kita ingat itu ya. Bahasa memiliki kemampuan yang sangat plastis sekali. Nah, fakta di Alkitab kan memang perempuan itu diciptakan setelah laki-laki ya. Tetapi kata empu itu sendiri adalah bagus ya, empu. Empu yang artinya yang yang pokok, ya empu yang utama sebetulnya. Tapi kata wanita sering lebih dipakai dan kata ini dianggap lebih merendahkan karena sering diasosiasikan dengan wani ditata, wani ditoto begitu ya. Dan ini banyak orang yang lebih senang memakai kata perempuan sekarang daripada wanita karena wanita lalu asosiasinya sangat patriarkal yaitu wani atau berani diatur gitu. Nah, ini semua pilihan saja sebenarnya ya. Ideologi apa yang dipilih untuk menyebut atau membahasakan siapa perempuan itu ya. Dan apa perannya ya. Itu tadi dan selain itu sastra berperan penting ya. Sastra itu sangat besar ya perannya untuk menyempurnakan atau mendobrak hal-hal yang dianggap tidak adil dalam representasi perempuan dengan cerita-cerita, dengan cara menarasikan dan sebagainya. Dan tentu eh, ada kelindan lagi, kelindan budaya yang berimbas juga pada masalah ekonomi, ini juga sangat berpengaruh. Di saat-saat yang penting, perempuan ini akan sangat berguna. Misalnya iklan-iklan itu banyak memakai perempuan ya. Kalau kita hitung lebih banyak komersialisasi, tapi iklan yang komersil ya, iklan yang sifatnya ditaklukkan, bukan yang bagus-bagus ya, bukan yang artinya bukan satu pencapaian yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Misalnya ada gambar ilustrasi sebuah rumah sakit, biasanya dokternya laki-laki gitu kan. Lalu perawatnya perempuan begitu. Atau perusahaan besar baru dibuka, eh, direkturnya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Tapi itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, apalagi kalau perempuannya cantik begitu ya, jadi itu akan mempunyai nilai jual. Nah, sebetulnya bagaimana perempuan diperlakukan itu malah komitmen sosial saja, ya. Di kelas ini kebetulan lebih banyak perempuan dan laki-laki ya, dua orang saja. Lalu bagaimana suasananya? Nada, gimana dengan konstelasi jumlah mahasiswa perempuan lebih dari laki-laki, apakah Nada merasa tidak memiliki hak atau merasa banyak waktu atau banyak kesempatan diambil oleh rekan laki-laki? Baik, Bu. Mungkin kalau dari saya sendiri karena ini kan kuliahnya online ya, Bu, dan ternyata kayaknya lebih banyak eh, perempuannya daripada laki-lakinya. Menurut saya itu gimana ya, Bu, ya mengungkapkannya ya, Bu, karena online juga, Bu. Jadi belum terlalu merasakan banget sih, Bu. Cuman menurut saya imbang sih, Bu. Imbang. Ya mungkin Ya, dari teman-teman yang lain mungkin beda juga sih, Bu.
Ya, merasa tidak terintimidasi begitu dengan kehadiran teman laki-laki di sini, Tidak, Bu. Saling melengkapi, Bu. saling melengkapi. Kalau perasaan ini di sini Henro ada nggak di sini ya? Datang nggak? Belum ya? Henro ya, gimana Henro? Ya, bagaimana ini? Ini salah satu dari dua cowok di kelas ini. Virtual ya, ya. Hmm, 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 ya, ya, ya. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Ya, terima kasih Indro ya. Ini juga hal yang pasti dialami baik oleh mahasiswa laki-laki maupun perempuan ya. Pada saat-saat tertentu kita memang harus mengakui bahwa secara kodrati kita memang berbeda dan sepertinya secara fisik, secara lahiriah ya, mungkin laki-laki diciptakan menjadi memiliki kekuatan yang mungkin lebih besar ya dari perempuan untuk angkat junjung dan sebagainya ya. Dan perempuan lebih memiliki ciri-ciri feminis yang misalnya lebih ciri-ciri feminin yang misalnya lebih telaten begitu. Tetapi tidak menafikan kenyataan bahwa banyak perempuan perkasa juga dan laki-laki yang justru sangat lemah gitu kan. Tetapi masyarakat mengkonstruksikan supaya laki-laki itu harus kuat dan perempuan harus lemah. Sebetulnya itu karena perempuan pengarang atau pengarang perempuan. Ini juga istilah yang secara linguistik memiliki makna berbeda karena penekanannya berbeda dan ini sering membuat orang nggak terima juga. Mana yang benar, perempuan pengarang atau pengarang perempuan?
istilah pengarang itu sendiri juga sangat sangat ambigu ya. Coba teman-teman renungkan kata itu untuk menjawab pertanyaan Hendro tadi. Perempuan pengarang atau pengarang perempuan misalnya. Kalau kita mengatakan pengarang perempuan, kita berarti melihat ke profesinya ya. Profesi pengarang, tetapi pengarang ini perempuan gitu. Nah, ini sebetulnya istilah yang melemahkan juga. Kenapa harus ditambah kata perempuan? Mengapa tidak pengarang juga? Kalau memang kita memiliki hak yang sama. Itu tadi Hendro ya. Karena dunia memperlakukan agak berbeda. Mengapa selalu ditambah perempuan? Seolah-olah semua pengarang adalah laki-laki. Tapi sebaiknya kalau kita mengatakan perempuan pengarang, ini malah seakan-akan ini perempuan yang suka ngibul gitu, perempuan pengarang. Ini juga tambah jelek lagi istilah itu. Maka mari sekarang kita menulis pengarang gitu saja, tidak usah memakai perempuan, kata perempuan pengarang wanita, wanita pengarang atau dan sebagainya. Tapi kita lihat sebagai individu. Nah, di dalam bahasa Inggris sudah jelas sekarang hanya writers ada, nggak ada women writers. Tetapi untuk maksud-maksud tertentu kita memang perlu mengidentifikasi. Nanti ketika kita belajar teori postkolonial, kita akan kenal dengan seorang perempuan penulis ya, seorang teoritis dalam teori postkolonial yang bernama Gayatri Spivak. Dia mengatakan strategic essentialism ya, membuat satu strategis yang esensialis sekali. Ada satu kesempatan, misalnya sesekali diperlukan kita tuh mengidentifikasi sebagai perempuan untuk untuk memastikan suatu usulan kita itu berhasil. Misalnya, eh, ada upaya ya, misalnya para ibu-ibu ya yang habis melahirkan dan perlu waktu untuk merawat bayi dan sebagainya. Kalau mereka bersatu dan bersama-sama mengatasnamakan ya perempuan untuk minta hak keadilan cuti lebih panjang begitu ya, ini mungkin yang disebut strategis esensialis ya. Nah, oke, saya ini kami para perempuan yang bekerja di pabrik ini mohon ya berseru supaya minta perpanjangan masa cuti misalnya begitu. Saya mengatasnamakan nama perempuan. Nah, pada saat itu dia memakai kata perempuan ini menjadi identitas yang strategis untuk mewujudkan, menggolkan satu upaya. Tetapi di pihak lain memang itu tadi, wah mentang-mentang saya perempuan maka tidak diberi, ini hanya khusus laki-laki misalnya begitu. Nah kadang-kadang sering terjadi kontradiksi semacam itu. Maka mari kita melihat esensinya, melihat situasinya. Jadi persoalan situasional ini sangat penting, tetapi sambil kita memiliki keterbukaan bahwa sekarang ini kesempatan itu harus sama ya. Kadang-kadang teman-teman merasa bagaimana kalau em, ini beasiswa ini diutamakan bagi orang-orang yang yang berasal dari daerah 3T begitu. Secara pribadi bagaimana perasaan teman-teman? Akan merasa tersanjung atau merasa agak dilecehkan atau bagaimana? Atau istilah orang luar Jawa gitu ya. Istilah itu di, di teman-teman sendiri bagaimana? Ini kan teman orang-orang bahasa semua ya. Perasaan seperti apa?
oh dia orang luar Jawa gitu. Atau oh dia Jawa gitu. Itu seperti apa? Ibu, saya izin menjawab ya, Bu ya. Mm-mm. Baik Bu, ini memang pengalaman saya ya Bu. Kemarin ketika saya mau mendaftar di Magister Bahasa Indonesia itu, sebetulnya ingin sekali mengikuti beasiswa yang namanya LPDP. Tetapi ternyata ketika saya mengikuti sosialisasinya, di akhir itu dikatakan bahwa beasiswa itu hanya untuk orang-orang 3T begitu, mahasiswa dari 3T begitu, dari Nias, kemudian kemarin itu dari Papua dan sekitarnya begitu. Jadi secara tidak langsung yang Jogja termasuk saya itu tidak bisa. Dan kemudian ada syarat ketentuan lain yang memungkinkan saya untuk bisa masuk beasiswa itu, bisa ikut beasiswa itu, tetapi ternyata harus memiliki kartu apa begitu, Bu. Nah, dari Hmm. situ saya juga pertamanya ya, Bu ya, ketika mendengarkan sosialisasi itu terus bertanya-tanya kenapa yang dibeasiswai mahasiswa yang dari luar Jawa begitu kan, itu katanya dari luar Jawa. Hmm. Kemudian kalau misalkan dilihat secara apa ya, dari gaji begitu ya Bu ya. Kalau UMR di Jogja itu kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang di luar Jawa bisa saja malah lebih tinggi yang di luar Jawa begitu Bu. Hmm. Kemudian tetapi seiring berjalannya waktu, saya merenungkan tentang beasiswa itu dan akhirnya lebih berpikiran seperti, oh mungkin karena yang di Jogja ini dipandang kalau kota pelajar begitu, dan saya berasal dari Jogja, dan mungkin beberapa pihak juga memandang bahwa Jogja ini sudah kota terpelajar begitu loh Bu. Jadinya bisa Hmm. lebih diperhatikan yang dari luar Jogja. Jadi kayak Hmm. ada awalnya memang seperti memberontak gitu ya Bu ya. Tetapi pada akhirnya kayak ya udah bisa menerima begitu Bu. Ya, untuk bisa menerima seperti itu butuh jiwa besar ya, Afi ya. Kita orang di Indonesia ini ya sudah lama kita itu dijajah dan selama ini tentu kekayaan Indonesia ini dibawa ke luar negeri oleh penjajah dan ketika kita merdeka orang-orang yang berkuasa kembali menguasai itu tadi segala hak, sumber daya dan sebagainya sehingga kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu sangat besar ya. Hmm, Orang-orang di sini ada yang sangat berlimpah hartanya, ada yang bahkan untuk makan saja tidak bisa. Nah, ini yang membuat mentalitas kita ini kadang-kadang lalu ingin selalu selamanya ingin minta ya. Nah, ini Afi bagus sekali sudah memiliki kesadaran itu. Saya tahu ini sangat tidak adil juga karena misalnya setiap orang mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kenapa yang satu lebih berhak dari yang lain? Itu karena memang ketidakmampuan negara ini untuk berlaku adil ya pada semuanya. Mengapa bisa tidak berlaku adil? Karena pemimpin pemegang sektor kunci kalau mereka mau sebetulnya kan bisa misalnya gaji di pemerintahan gaji di anggota DPR misalnya yang kita tidak tahu kerjanya apa itu kan juga tidak harus sebanyak itu supaya bisa lebih merata karena kalau di luar negeri ya misalnya di Australia itu sudah di Amerika juga sudah ada ketentuan jadi sebetulnya Sanata Dharma sudah melakukan juga apa yang disebut subsidi silang. Jadi membayar berdasarkan kemampuan. Tapi siapa sih kita yang tidak ingin mengaku kalau mampu? Kadang-kadang kita mengaku mampu kalau mau berhutang, bisa membayar. Tapi kalau disuruh membayar mengaku tidak mampu kan? Ini kenapa mentalitas itu tumbuh ya? Karena sistem yang membuat kita memiliki mentalitas seperti tadi. Maka ya Afi terima kasih sudah bisa ya mulai begitu. Nah, di daerah 3T itu kesempatan untuk belajar mungkin menjadi berkurang karena di sana fasilitas juga mungkin kurang bagus, guru-guru yang dipindah ke sana mungkin juga tidak banyak ya.
Nah, kesenjangan ini yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah ya saat ini ya supaya ada pemerataan pendidikan, pemerataan kesempatan sehingga tidak ada itu beasiswa mensyaratkan yang diutamakan adalah desa 3T. Nah, ini kan lalu menjadi lagi-lagi stigma ya, menjadi stigma bahwa yang 3T kalau diberi stigma desa tertinggal ya akan tertinggal terus ya. Saya sebetulnya secara pribadi tidak ingin mengatakan itu tertinggal, terluar, terbelakang begitu ya. Lalu itu akan embedded kata kata psikolog ya. Kalau anak kecil sering disebut, oh ya ini yang PGSD ini kan. Ah, jangan sekali-sekali mengatakan kamu bodoh, kamu nggak mampu. Itu nanti anak itu akan terstigmata. Juga daerah-daerah itu kalau sudah dicap seperti itu, dia akan menjadi sangat lamban. Saya kira ketika orang dipompa, ketika orang disupport, saya kira dia akan menjadi lebih mantap ya. Mungkin teman-teman yang mengajar pernah mengalami ya, saya kira dengan anak didik itu. Ketika anak didik dicap kamu tidak bisa, kamu ini bodoh, kamu harus belajar, itu hasilnya pasti tidak baik. Akan lebih baik dikatakan, wah ini bagus, kamu bisa. Nah ya, saya kira itu ya, tentu kita dengan moderasi tertentu ya. Jadi saya merasa bahwa peran ya uh, peran kita sebagai pengkonstruksi satu gejala atau satu fenomena itu memang harus hati-hati, harus kontekstual sekali. Nah, itu tadi. Nah, sekali lagi, penamaan yang sifatnya tidak objektif ini membuat teori kritis sering dipakai untuk memaknai suatu karya sastra, ya. Nah, karena itu dirasa lebih adil, dirasa bisa lebih menyentuh ke persoalan. Kita bisa paling tidak mengurangi bias-bias politis ya dari satu karya, dari satu pemaknaan. Nah, ini kita melihat adanya bedanya antara gender dan seks ya, male dan female, dan ini selalu seperti itu dibuat semacam uh, sudah dikonstruk. Ini kalau laki-laki ini hasil harus jadi ini ya, bekerja secara fisik ini ya. Kalau yang perempuan beda gitu misalnya. Nah, ini bedanya. Ya. Nah, ini ya memang tidak bisa. Misalnya kalau suruh berjalan ya jauh begitu banyak yang kekuat endurance-nya tidak laki-laki dan perempuan sering tidak sama ya. Jenis olahraga tuh kalibrasinya juga beda toh. Olahraga angkat besi ya, itu juga yang untuk perempuan dan laki-laki beda karena secara biologis bawaan sejak lahir itu tidak mungkin. Tapi kalau itu kita bicara soal gender itu kan dibentuk ya, di nurture, diciptakan. Jadi dapat berubah dan berbeda di setiap budaya. Kalau itu sama dari waktu ke waktu, tapi kalau gender beda. Misalnya kalau dulu, misalnya ini ya, eh, ketua kelas kalau dulu biasanya pria laki-laki, sekarang berbeda. Jadi ada tidak lagi sama, tetapi berbeda. Dulu tidak umum kalau perempuan, misalnya memiliki penghasilan lebih tinggi dari laki-laki. Sekarang sudah berbeda lagi dan sebagainya. Jadi ini berbeda dari waktu ke waktu. Maka patokan kita adalah gender, kajian gender, bukan seksnya. Kalau ini nanti kita akan itu lagi esensialis. Sudah ini bagian yang nangis-nangis, ini perempuan, ini bagian yang berani-berani laki-laki dan sebagainya. Maka kita mulai berpikir dengan pola pikir yang dibedakan tadi. Nah, asalnya dari mana sih? Kesadaran itu sudah timbul sejak lama ya sebetulnya. Itu sejak abad ke-19 ini ya. Ada seorang yang namanya mungkin tidak terkenal sekali ya, tidak dikenal di kajian gender karena dia seorang pengarang yang minor sekali ya. Elizabeth Cady Stanton ini mengatakan bahwa um, sebetulnya kalau bisa perempuan itu bukan kata sifat ya, tetapi bukan kata sifat tetapi kata benda. Jadi lebih ke yaitu tadi pengarang, bukan pengarang perempuan. Kalau pengarang perempuan itu kan berarti sifat ya,
perempuan sebagai sifat saja, sebagai tambahan. Jadi kata penjelas ya, nah, kata penjelas dari kata benda. Nah, maka kita harus menjadi subjeknya. Ini Elizabeth Cady Stanton mengatakan begitu. Nah, eh, ini ini pengarang yang menulis cerita Dracula sebetulnya. Nah, kan bayangannya Dracula cerita seram seram begitu kan ditulis oleh eh, laki-laki gitu ya, tapi ternyata ditulis oleh perempuan. Dia mengatakan bahwa em, perempuan jika dia dia tuh banyak berlatih, banyak berolahraga dan sebagainya ya, sehingga kuat baik pikiran maupun tubuhnya gitu ya. Harusnya tidak perlu sangat tergantung atau menjadi pembantu laki-laki saja, tapi dia bisa menyamai dalam arti bisa menjadi partner yang lebih bagus ya. Jadi malah akan lebih senang kalau memiliki istri misalnya ya yang justru sama kuatnya daripada yang lemah yang harus dilindungi gitu ya. Ini si Mary Wollstonecraft gitu. Tetapi kan memang masyarakat pada zaman dia menghendaki bahwa ini biar perempuan yang lemah itu dilindungi begitu. Lalu menutup kesempatan untuk perempuan itu bisa lebih atau bisa berguna lebih banyak kalau dia itu secara fisik juga lebih kuat, intelektualnya juga bagus gitu. Saya dengar, tapi ini nggak pasti ya. Dulu banyak kalau cowok ditanya seneng cewek yang yang cantik atau yang apa ya, mending yang cantik tapi bodoh atau yang pandai tetapi nggak cantik gitu ya. Ya pasti semua bilang yang kalau bisa yang cantik dan yang pandai gitu ya. Uh, tapi sekarang banyak laki-laki juga. Sekarang semua ingin istri yang pandai ya, dalam arti sehat ya, sehat jernih begitu. Dan memang kita harus begitu. Jangan karena wong saya hanya perempuan itu nggak boleh ya. Banyak penelitian loh mengatakan suami dan istri gitu, ya sudah biar suami saya yang maju, saya enggak itu seharusnya tidak terjadi. Karena ketika istri maju, suami juga ikut terdorong. Nah, ini yang oleh Mary Wollstonecraft itu dikatakan bahwa perempuan kadang-kadang mengkerdilkan dirinya sendiri demi laki-laki. Tapi kalau sudah dikatakan lalu laki-laki nggak adil, padahal dia sendiri yang memposisikan dirinya. Nah, maka ini banyak sekali ya teori-teori ini. Ah, ini tadi pemicu dari teori feminis sebetulnya juga masyarakat yang ada waktu itu, apapun gendernya ya, yaitu ada revolusi kemerdekaan Amerika ya tahun abad 18 itu yang disusul dengan revolusi Perancis. Nah, orang ingin memperoleh hak yang sama, orang ingin mendapatkan hak yang lebih, orang tidak mau selamanya dipojokkan, dimarginalkan ya, itu tadi. Nah, sayangnya yang masih bisa menjadi penggerak waktu itu adalah ya ini orang-orang yang memiliki kedudukan hampir seperti laki-laki, yaitu apa? Kulit putih, kelas menengah, terpelajar. Nah, ini kedudukan ini kebanyakan dimiliki oleh laki-laki, hanya gendernya saja yang berbeda. Nah, perempuan tuh nggak seperti ini. Perempuan biasanya tidak terpelajar dan berada di kelas yang lebih bawah. Jadi dia tidak bisa menggerakkan. Maka penggeraknya adalah perempuan yang seperti ini, yang mirip laki-laki gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yaitu tadi melawan tata cara berperilaku yang diatur khusus untuk perempuan. Misalnya perempuan harus begini, harus tinggal di rumah, harus bisa punya anak dan sebagainya. Ini ditentang gitu ya. Nah, mengapa begitu? Karena perempuan lalu menolak kultus orang rumahan ya. Wah, ini harus di rumah. Tidak, saya bisa berprestasi. Nah, caranya juga ini tadi ya. Ada jangan tanya, jangan jangan minta untuk selalu disamakan, tetapi ya memang harus harus maju sendiri merebut itu, merebut hak untuk mendapatkannya ya. Hak untuk memilih antara lain. Karena dulu kan pemilu perempuan tidak memilih, yang memilih laki-laki, perempuan nggak dihitung. Nah, sekarang
pembacaan Alkitab ya, itu juga sekarang sudah memakai teori feminis. Mungkin teman-teman ingat di Alkitab kan ada itu. Ketika Yesus mengajar ya para murid dan orang-orang yang mendengar itu kan lalu sampai malam orang-orang belum makan lalu membagi itu ya membagi makanan yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan ya ingat ya teman-teman itu lalu di sana kan dikatakan setelah selesai dikumpulkan semua yang makan kira-kira 5.000 orang termasuk perempuan dan anak-anak gitu. Jadi yang orang itu kan berarti laki-laki karena ada kata termasuk perempuan, tapi itu kan bahasa dalam konteks itu ya. Jadi pembacaan kita harus berubah. Itu pembahasannya seperti itu memang. 5.000 orang termasuk perempuan gitu. Jadi perempuan itu seakan-akan bukan orang kan. Nah itu dulu. Nah sekarang mungkin penerjemahan Alkitab menjadi lebih kontekstual, tidak lagi seperti itu. Termasuk 50 orang, sebanyak 50 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Itu saya kira lebih bagus ya. Terjemahannya harus menjadi lebih luas begitu daripada 5.000 orang termasuk perempuan ya. Itu antara lain. Nah, maka ada beberapa macam gerakan ya. Ini saya mulai dari yang paling liberal dulu, ya ini feminisme kesetaraan ya. Ini mereka yang ini tadi yang dikatakan oleh Henry tadi, perempuan dan laki-laki harus diperlakukan setara, diberikan akses ke sumber daya dan posisi yang sama gitu ya. Karena ini karena ingin diakui ya kontribusi dan kompetensi mereka ya. Nah, perbedaan biologis tidak diterima sebagai alasan teoritis atau politis yang sah untuk diskriminasi. Kalau mereka mau masuk ke kepolisian boleh, kalau mereka mau menjadi pilot boleh gitu ya. Nah, tapi sampai hari ini pilot perempuan belum banyak ya. Nah, misalnya itu ya. Tapi kalau polisi sudah banyak ya. Nah, ini tadi tokoh-tokohnya dan buku-bukunya ya. Mary Wollstonecraft yang pencipta cerita tadi membuat tulisan A Vindication of the Rights to Women. Lalu kalau Virginia Woolf itu menulis satu buku yang disebut A Rooms of One's Own ya. Nah, ini ada keterangan di sini Plato ya, penulis Yunani ini mengatakan bahwa tujuan utama hidup itu adalah untuk keluhuran budi, bukan kenikmatan. Ya. Laki-laki dan perempuan punya peran berbeda, tapi standar keluhuran budi tetap sama dan abadi. Ya. Jadi mari kita mencari itu tadi keluhuran budi seperti ini. Maka lalu ini Mary Wollstonecraft hanya untuk mengatakan bahwa standarnya berbeda. Jadi kalau laki-laki itu ingin yang berbudi luhur, tapi kalau perempuan itu hanya untuk menikmati saja. Jadi antara lain eh, eh, perempuan dianggap bakal salah satu sumber kenikmatan misalnya begitu. Itu kan pandangan yang merendahkan gitu ya. Dan perempuan sudah happy dengan itu semua ya. Sudah happy dengan menjadi ibu, sudah happy dengan ya melayani suami. Tetapi ini diharapkan supaya saya juga harus punya keluhuran budi sebagai cita-cita. Ini ya, makasih Wollstonecraft begitu. Nah, kalau ini Virginia Woolf itu beda lagi. Nah, dia mengakui bahwa mereka sangat berbeda ya. Dan tetapi mereka harus karena perbedaan itu tidak berarti mereka distereotipkan dan harus menjadi itu. Dia memiliki cita-cita yang sama. Dia menggambarkannya begini. Eh, Teman-teman tahu pengarang Inggris yang bernama Shakespeare ya. Nah, pengarang Inggris ini siapa Virginia Woolf ini membuat satu tulisan begini. Saya tuh membayangkan, Virginia Woolf itu membayangkan, kalau seandainya Shakespeare itu punya adik perempuan, ya sama-sama dibesarkan di rumah yang sama, memiliki akses yang sama, apakah dia juga tidak bisa menjadi pengarang yang besar? Kenyataannya, pada waktu itu, yang boleh membaca buku, yang boleh belajar sampai perguruan tinggi, itu hanya laki-laki. Jadi apabila Shakespeare itu punya adik yang punya bakat yang sama, barangkali dia juga bisa seperti Shakespeare, tapi dia kan tidak diberi kesempatan. Dan pada waktu itu tidak umum untuk perempuan menjadi pengarang.
Maka sebetulnya perempuan tuh ya sudah, kalau memang saya tidak boleh sekolah, saya tidak boleh menjadi pengarang, beri saya ruang untuk menjadi diri sendiri. Di situ terserah saya boleh membaca, boleh mengarang, boleh apa. Kalau memang tidak boleh bersama-sama dengan laki-laki, maka dia mengatakan a room of one's own. Berilah saya kesempatan yang sama. Ya kita ingat ya, Ibu Kartini kan juga begitu toh, tidak bisa sekolah kan perempuan-perempuan di Indonesia itu waktu itu. Tetapi karena dia memiliki visi ke depan, dia belajar sendiri dan mencita-citakan bahwa nanti harus ada sekolah khusus untuk para perempuan. Nah, ini lalu ada lagi buku-buku lain ya yang ini tadi si Mary tadi terus ya melihat ini, menindaklanjuti buku sebelumnya, tuntutan moral terhadap kesetaraan di bidang pendidikan ya, lalu perbedaan gender ya, dia terus ingat loh, ini abad ke-19, abad ke-18 ya, sudah punya pemikiran seperti itu. Nah, jangan dikira banyak juga tokoh laki-laki yang mendukung, yang melawan banyak sekali, tetapi yang mendukung juga tidak sedikit. Antara lain juga pesohor-pesohor seperti John Stuart Mill ini ya. Em, dia setuju bahwa perempuan boleh memiliki hak pilih. Nah, ini membentuk hak untuk memilih dan memegang jabatan. Ya. Setelah apa? Setelah itu lalu stereotip tentang perempuan itu menjadi gugur. Ini antara lain yang mendukung ya. Baik. Lalu kita sampai pada gelombang kedua. Kalau tadi kan tentang hak-hak ya, tentang penyadaran. Ini mungkin lebih lebih di gelombang kedua ini lebih lebih kuat lagi ya. Mereka ingin ingin mencari kesetaraan yang lebih ya. Uh, Mereka lalu menggabungkannya dengan kondisi tubuhnya. Eh, ya, tubuh saya memang berbeda, tetapi tubuh saya ini juga tidak berarti tidak punya kekuatan yang bisa menyamai. Maka dia mulai bermain, bereksplorasi dengan tubuh. Ya. Nah, jadi ini lebih ke sexual political itu tadi yang disebut sexual political. Ya, memang bentuk saya itu seperti ini. Tapi ya itu, ya. Um, uh, jadi dia mengatakan sebetulnya perpanjangan atau tindak lanjut itu tadi kan tadi John Stuart itu mengatakan bahwa kamu boleh menduduki kedudukan sebagai pemimpin di pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Tapi ini diperjelas lagi oleh si Florence Kennedy ini ya. There are very few jobs that actually require a penis or vagina. All other jobs should be open to everybody ya. Tidak ada pekerjaan yang hanya khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. Jadi ya semua punya hak. Dan sekarang juga banyak laki-laki yang sekarang bekerja seperti yang biasanya dilakukan perempuan ya, misalnya menjadi chef gitu. Kalau dulu kan perempuan semua gitu. Nah, ini sama bahwa dia tidak pasif, tapi tidak diakui kemanusiaannya lah, katakan tidak diakui dia sebagai manusia yang utuh dan sempurna. Nah, ini ada satu orang yang mungkin perlu saya sebut, Maya Angelou ini, karena dia orang kulit hitam. Dia merasa bahwa hak dia sebagai manusia itu menjadi semakin sempit. Ya. Nah, dia menjadi 3 kali terpinggir. Pertama dia perempuan, kedua dia minoritas, ketiga dia kulit hitam. Ya, menjadi 3 kali terpinggir. Misalnya banyak perempuan berkulit hitam di Amerika itu yang sangat terpinggir karena satu kulitnya hitam, kedua uh, dia perempuan, yang ketiga miskin gitu ya atau tak berpendidikan. Jadi mereka menjadi triple marginalized gitu. Nah, ini Mary Maya Angelou ingin memperjuangkan hak-hak mereka ya. Dan orang-orang kulit hitam perempuan ini kadang-kadang juga menjadi korban bukan oleh orang kulit putih, oleh suaminya sendiri kadang-kadang begitu ya. Ini maka Maya Angelou berteriak keras tentang hal itu. Nah, ini yang gelombang ketiga, mungkin yang kita sekarang berada di sini ya. Gelombang kedua ya the personal yaitu tadi ya, yang radikal ini tadi. Nah, ini menggabungkan psikoanalisa gitu ya. Itu menantang Freud. Kalau Freud itu kan berkata bahwa wah perempuan itu ya apa
yang dipikirkan tuh hanya kenikmatan ya, manusia tuh secara inherent seperti itu. Nah ini kalau perempuan lebih lagi, kata-kata Freud itu begitu. Karena dia tidak memiliki, dia mengatakan karena dia perempuan adalah laki-laki tanpa penis gitu, menurut Freud ya. Jadi ini lebih 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 sangat patriarkal ya. Maka para feminis ini menentang menentang ini, menentang yang dikatakan oleh Freud tadi ya. Em, Justru karena itu tadi ya, justru karena perempuan itu menurut Freud itu tidak memiliki penis, dia tergantung pada laki-laki lah, kasarnya begitu gitu. Nah ini eh, para feminis di abad ini, di abad kedua, di gelombang kedua ini menentang teori teori ini siapa? Teori si eh, Freud. Nah ini politik seksual kayak Millet menegaskan hak perempuan atas tubuh mereka sendiri ya dan seksualitas. Jadi mereka terserah saya akan menjadi ibu atau tidak menjadi ibu, saya boleh memilih apakah maka ini gerakan lesbian itu juga mulai muncul saat itu ya. Partner saya sesama perempuan atau apa itu saya mempunyai hak. Kalau saya kecelakaan misalnya ya, saya akan menggugurkan anak saya atau tidak itu hak saya. Ini ya gerakan radikal ya, ya slogannya. Perjuangan perempuan adalah perjuangan kelas dan personal adalah politik. Ya, jadi eh, ini ini sangat ekstrim. Ya. Nah, yang yang paling menarik ya sebetulnya di gelombang kedua itu yang dikatakan yang secara filsafati sekali adalah dari Simone de Beauvoir ini. Ya. Dia mengatakan second sex. Ini saya kira lebih tidak membabi buta ya. Dia mengatakan bahwa eh, apa keributan semuanya ini asalnya dari mana? Asalnya itu bahwa orang itu bersikeras bahwa orang itu sebenarnya tidak dilahirkan sebagai perempuan, tapi dijadikan. Artinya apa? Dijadikan dia, oke, dia perempuan karena perempuan maka kamu harus begini, karena perempuan maka kamu harus melakukan hal-hal yang sifatnya domestik, kamu tidak boleh melakukan hal yang dilakukan laki-laki, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Kalau kamu berumah tangga, kamu harus punya anak karena itu tujuanmu menjadi perempuan, nah dan sebagainya. Nah ini kan konstruk. Ya, jadi ini si de Beauvoir itu menolak itu konstruk itu. Sesuatu yang ini karena selamanya orang menerima, oh, saya perempuan kok ya, ya sudah takdir saya menjadi ibu begitu. Nah ini Simone de Beauvoir ini. Dia kan sebenarnya pacarnya si Sartre ya, filsuf Sartre, tapi tidak pernah menikah sepertinya. Sudah menikah sendiri dengan orang lain, tapi tidak cocok dengan suaminya itu karena dia sebenarnya jatuh cinta pada Sartre ini. Nah, nah Berarti Freudian juga pencetus feminin mistik. Apa ini mistik? Jadi sebetulnya imajinasi saja bahwa perempuan tuh harus langsing, berbulu mata lentik, kulitnya halus. Itu mistik aja. Itu tidak harus seperti itu. Jadi ini eh, sangat tidak manusiawi pada orang yang tidak memiliki postur seperti itu gitu. Jadi kan manusia, jadi perempuan itu kan diobjektifikasi ya. Kalau laki-laki boleh tidak memiliki ciri-ciri itu, tapi kalau perempuan tuh harus seperti itu, harus feminin ini. Jadi ini feminin mistik. Itu Betty Freudian terkenal dengan itu semua. Maka salon-salon itu laku ya, salon untuk melentikkan bulu mata, memutihkan kok memutihkan rambut, memutihkan kulit gitu. Karena itu ada image yang perempuan cantik itu seperti itu. Nah, ini ditolak oleh Betty Freudian karena seksis dan tidak manusiawi. Nah, mungkin yang apa yang penting untuk kita sekarang adalah mungkin yang gelombang tiga ini ya, memiliki kemampuan dan hak yang sama ya, perempuan yang bisa sama seperti yang lebih melihat ke manusianya ya, dan bisa bekerja sama. Jadi jangan melihat oh kamu laki-laki atau perempuan, tetapi ya sudah karena kita sama ya. Um, Misalnya lalu ada guerrilla girls dan sebagainya ya. Karena selama ini objektifikasikan ya, ya. Ini misalnya dia menanyakan,
Do women have to be naked to get into the Met Museum? Less than 5%. Nah, ini Museum of Modern Art ini ya. Museum ini perempuan ya, tubuh perempuan itu di begini. Museum itu kan biasanya berisi tokoh-tokoh begitu ya. Tetapi tokoh-tokoh perempuan yang dibuat musik, bukan tokoh ya, figur perempuan tuh figur perempuan telanjang gitu loh. Jadi bukan figur perempuan yang dihargai karena dia melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi objektifikasinya ya. Apakah teman-teman paham ini? Jadi 85% di museum itu adalah gambar atau patung-patung perempuan yang tanpa busana gitu. Supaya bisa dipasang di sana. Kalau perempuan ya misalnya ibu rumah tangga atau penjual jamu gendong itu nggak dimuseumkan gitu loh intinya. Jadi kan objektifikasi terhadap perempuan. Gitu. Nah ini dilawan. Nah perempuan tadi sebagai agen sosial yang cakap, kuat dan asertif, mengkritik bahasa seksis, penggunaan istilah yang merendahkan untuk anak perempuan, chick dan slut, dan menciptakan sendiri kata-kata baru untuk berkomunikasi. Ya. Maka mulailah tadi ya, tidak lagi kata kalau jago kampus hebat, ayam kampus jelek, gitu kan? Ya, enggak lagi seperti itu. Itu kan seksis sekali. Nah, misalnya kita pakai Walkman, tapi kok enggak Walkwoman misalnya gitu. Ya. Misalnya kalau bilang perempuan panggilan tuh call girl, tapi cowboy kok enggak ada ya? Sebenarnya enggak ada. Tapi malah playboy. Tapi kalau playboy itu kesannya wah keren nih, bangga gitu kan? Nah, dia disebut playboy gitu. Wah ini si si Hendro nih playboy ini gitu. Lebih seneng dibilang begitu. Ya enggak selalu sih gitu. Nah. Ini mulai ini. Nah, ini semua ada ya di dalam PPT saya. Saya rasa saya lewati saja. Ini dengan jelas kok, jelas sekali. Ini orang-orangnya. Nah, ini saja yang mungkin klaim-klaimnya ya. Klaim bahwa perempuan bisa menjadi seperti laki-laki jika mereka memutuskan. Klaim bahwa kebanyakan perempuan ingin menjadi laki-laki, klaim bahwa semua perempuan harus ingin menjadi seperti laki-laki guna menggapai cita-cita atau nilai-nilai maskulin. Nah, gerakan feminis liberal itu sering dikritik karena mereka memiliki asersi atau pendapat yang kadang-kadang juga sangat esensialis seperti ini, maka sering dikritik ya, tidak selalu seperti itu kan. Maka yang apalagi yang radikal ya, yang radikal sama ya. Uh, um, ini yang radikal ini lebih lebih ke politis sebetulnya ya. Feminis sosialis percaya bahwa patriarki dan kapitalisme terkait eksploitatif. Jadi banyak uh, banyak dikritik karena itu ya. Feminis lesbian mengkritik definisi masyarakat tentang heteroseksualitas. Ya, kalau ini saya kira ini diikuti juga dengan ini ya gerakan LGBT ini ya, bahwa mereka merasa lebih lebih orang normal merasa lebih manusia daripada mereka, membinatangkan orang-orang yang secara seksual tidak normal begitu. Ini diikuti oleh gerakan LGBT. Lalu ini feminis anti pornografi berpendapat bahwa pornografi mendorong kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini memang kenyataan ya, saya kira begitu ini. Lalu ini mungkin yang oleh Bell Hooks. Jadi ada kerjasama dynamic feminism, yaitu kerjasama ya, beragam. Perspektif perempuan itu berbeda-beda, tingkat sosial ekonomi juga berbeda-beda, masalah perempuan berubah lintas budaya dan lintas waktu, tidak ada sudut pandang feminis yang tunggal. Nah, ini saya kira teori feminis yang lebih cocok ya untuk bisa membaca. Tapi boleh ya, setiap karya boleh dibaca memakai teori feminis yang mana, yang liberal, yang radikal, atau yang beragam begini. Terserah. Jadi memang aspek-aspek ini yang harus ditentukan. Kita tidak, sekali lagi, peran kita tidak menuruti apa perasaan kita ya. Kita memakai data ya. Kita memakai cara memakai pisau ya. Pisaunya ini mau pakai yang mana gitu.
Dan kita harus paham bahwa tidak ada satupun pendapat feminisme yang tunggal karena bermacam-macam, ya. Dan prinsipnya tuh begini, laki-laki itu tidak akan pernah merdeka kalau perempuan juga nggak merdeka. Jadi kan harus sama-sama ya, ada kerjasama. Nah, cara analisisnya cukup mudah ya. Teman-teman nanti boleh memakai teori feminis yang mana, tetapi yang dilihat antara lain ini penulisnya laki-laki atau perempuan, karena ini nanti akan mempengaruhi. Nah, apakah teks dinarasikan oleh laki-laki atau perempuan? Jadi siapa yang apa namanya sudut pandangnya, ya? Siapa yang menceritakannya? Jenis peran apa yang dimiliki tokoh perempuan? Kita lihat di sana, apakah dia hanya pelengkap penderita saja atau dia memiliki peran? Akan adakah agensi di sana, ya? Apakah ia protagonis, tokoh utama atau karakter yang sekunder? Itu kita lihat itu. Dan itu dilihat stereotipnya. Apakah stereotipnya perempuan yang biasanya lemah, lembut, baik, atau perempuan yang jahat? Biasanya stereotipnya dua macam, lemah atau jahat gitu. Biasanya itu sih yang sedang-sedang itu jarang. Bagaimana tokoh laki-laki bersikap itu juga pandangan pengarang terhadap peran perempuan dalam masyarakat pada umumnya. Citra feminin yang mana yang dipakai, apakah yang beragam itu tadi atau yang lainnya. Apa pentingnya seperti itu ditunjukkan di dalam teks dan pertanyaan-pertanyaan lain semacam itu ya. Jadi pokoknya kita melihat bagaimana perempuan dinarasikan gitulah ya, bagaimana perempuan dinarasikan di sana. Ini PPT saya masih banyak, nanti bisa dilihat. Nah, yang kita lakukan dengan teori kritis adalah membaca ya, membaca tulisan-tulisan tentang perempuan. Lalu setelah itu kita membaca ulang. Sebetulnya tulisan itu ditujukan kepada siapa, konteksnya apa. Dan itu kan menimbulkan berbagai macam interpretasi, bisa macam-macam kan. Tadi misalnya Dimas tanya, apakah itu berarti sejarah berubah gitu? Saya katakan sejarah tidak berubah, tetapi interpretasinya yang berubah-ubah ya. Maka kalau ada narasi tentang perempuan itu dibaca dan dibaca ulang, barangkali akan ada perubahan gitu. Barangkali kita menemukan berbagai macam interpretasi. Nah, setelah itu baru kita menulis interpretasi yang lebih adil ya menurut pandangan kita itu tadi. Misalnya tadi soal tadi saya pertama mengatakan tentang perceraian itu ya. Kenapa narasinya yang dikatakan ya dia menjadi janda terkaya gitu. Mbok cari yang lain. Cerita mengenai istri yang diceraikan itu betapa dia juga mengalami kesulitan, nama baik dan sebagainya. Tidak pernah ada cerita-cerita seperti itu ya. Sementara yang laki-laki melenggang dan tanpa cacat katakan begitu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan bahasa dan sastra ini. Tapi masih ada empat lain, tapi saya pilih empat isu pokok ini ya. Nah, kontribusinya apa? Apakah di mana mereka dimarginalisasikan? Kita lihat praktik baik apa? Lalu apakah dengan itu kita bisa mempromosikan atau melakukan perbaikan? Ya, jadi kita menata ulang lah ya, menulis ulang. Ada beberapa contoh ya, mari kita lihat misalnya ya. Ini saya akan cepat saja. Nah, kalau kita lihat Kartini misalnya ya, kita akan melihat bahwa Kartini ini adalah tokoh yang sangat ternama ya. Tetapi dalam kehadirannya ya saat ini hanya direduksi sebagai wah kalau hari Kartini kita pakai kebaya, udah itu saja. Berarti orang pakai konde dan beberapa orang justru mengatakan bahwa itu malah satu bentuk pengekangan. Pakai kebaya kan nggak jadi lincah, biasanya pakai jeans ini harus pakai kebaya. Nah, ini karena ada salah baca, salah baca. Maka yang kita lakukan membaca buku Kartini baik-baik. Ya. Ada banyak karya antropologis, karya sejarah, karya sastra tentang Kartini. Pilih itu semua.
saya menyarankan untuk membaca karya Pramudia Anantatur. Jangan panggil aku Kartini saja, ya. Nah, ini teman-teman akan melihat apa Kartini. Kartini itu seperti apa, perannya apa. Ini dinarasikan oleh Pramudia. Jadi dia bukan hanya wah perempuan yang mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan Jawa, lalu ketika menikah menjadi istri kedua dari seorang ningrat, lalu ketika melahirkan anaknya lahir tapi dia meninggal, sudah titik itu saja, tidak. Tapi lihat betapa dia itu sangat maju sekali pandangannya, ya, pandangan tentang banyak hal, tentang pentingnya pendidikan, tentang kenyataan bahwa Indonesia itu dijajah, kenyataan bahwa ada banyak agama berbeda, ya, ada banyak kesempatan untuk agama ke agama yang berbeda itu bekerja sama, toleransi yang luar biasa yang ditunjukkan, ya. Ini menunjukkan orang yang memiliki kemampuan luar biasa, bacaan-bacaannya, silakan itu, ya. Dan bahwa sistem feodal itu sangat jelek, sangat jahat, ya. Nah, ini membutakan, membodohkan, membuat orang tidak bisa maju. Ini tentang keras oleh Kartini. Silakan baca itu. Nah, setelah itu kita mungkin ini ya, ini komentar ya. Nah, coba Mbak silakan ini dibaca supaya saya agak agak ini Mbak agak tadi baca ini kutipannya. Baik, Bu. Mengangkat Kartini ke tempat yang pantas dia terima daripada sekedar menjadikannya relikwi, menghormati raga dan memuja peninggalan busana putri suci masa lampau, melainkan mengajak orang untuk menggali sejarah pengalaman perempuan yang sering dikalahkan oleh kebesaran pahlawan laki-laki. Ya, dengan membaca buku Panggil Aku Kartini saja, teman-teman mungkin akan berubah pandangan ya tentang Kartini ya. Nah, dia tidak lagi di dimuseumkan begitu ya, tetapi bisa melihat lebih banyak lagi tentang beliau. Ah, bukunya ada di perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana peran dan praktek baik yang dilakukan oleh banyak perempuan? Ya, ini Kartini masa kini ya, misalnya ini Ibu Saur Malina Butet Manurung ya, pernah diundang di Sanata Dharma ya. Nah, dia juga sama seperti Kartini masa lampau ya, dia penggerak literasi dan konservasi alam ya. Nah, sekali-sekali melihat perempuan yang seperti ini, bukan perempuan yang artis penyanyi, yang flexing-flexing gitu, tapi perempuan seperti ini. Bolehlah melihat, ya memang perempuan-perempuan seperti ini dipajang di majalah iklan itu nggak laku ya, dia tidak menarik. Tetapi lihat apa yang dilakukannya, ya. Nah, ini perannya. Ini kan tidak membutuhkan jenis kelamin tertentu ya. Dia bisa melakukan apa ya, laki-laki dan perempuan bisa melakukan hal ini. Nah, ini contohnya. Lalu juga praktik baik lainnya, misalnya ini ya, penggerak lingkungan Alita Baon ini, dia juga em, percaya ya bahwa alam ini kita miliki, kita rawat ya, karena kita telah berhutang budi seperti seorang anak menyusu pada ibunya, kita alam kita itu juga berinduk pada alam. Jadi kita jangan kurang ajar pada alam ini ya, dia ini. Lalu ini ya, ingat Mama Yosefa ya, dia seorang pejuang, seorang bidan ya di mana Papua sana ya, yang berusaha memperjuangkan tanah yang akan diduduki. Tanah itu akan dipakai untuk pemboran mineral ya di sana. Tapi ini dia diduduki di sana bersama para ibu di sana. Dan dia menjadi pejuang HAM lah di sana. Ini bersama para mama-mama hebat ini ya. Nah, ini membersihkan sungai ya, laut. Ya, itu hal-hal seperti itu kiranya bisa dilihat. Yang Mama Yosefa tadi ketika mendapat penghargaan ya atas tindakannya membantu ya tanah itu supaya tidak dikuasai oleh pemilik modal, dia mendapatkan hadiah penghargaan besar dan akan dibuatkan patung di sana. Tetapi dia menolak. Oh, daripada dibuatkan patung, buat saja rumah sakit bersalin. Ya, dia seorang bidan. Ya, itu seperti itu.
Nah, promosi dan perbaikan ini akan membantu narasi tentang perempuan menjadi lebih baik. Ya. Nah, misalnya ini ya, ada banyak pelanggaran pelanggaran HAM dan juga pelanggaran terhadap lingkungan ya yang dilakukan di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini ya, perampasan tanah adat dan sebagainya ya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta ya. Nah, tetapi ini semua tidak pernah terbaca, tidak terbaca luas dan ada banyak perempuan yang bermain di balik ini, perempuan yang memiliki peran dalam mencaha, menahan, menghadang pengurusan yang lebih hebat ini. Itu peran perempuan sangat sangat berarti di sana. Lalu dari segi bahasa dan sastra ya, saya contohkan ini. Ibu ini Alfrida Ernangato ini kepala suku perempuan pertama ya. Nah, dia ini mempertahankan pemakaian bahasa Paku ya. Suku Paku itu tinggal sedikit. Yang berbicara bahasanya juga nggak banyak. Tapi bahasa itu akan punah. Nah, ini Ibu Elfrida dengan posisinya sebagai kepala suku dia membantu setiap usaha, setiap peneliti yang ingin membuat penelitian tentang bahasa itu supaya tidak punah. Saya kira dalam 10 atau 20 tahun tidak ada orang yang berbahasa Paku lagi karena sekarang di sana juga yang berbicara hanya tinggal sedikit, berapa ribu jiwa. Ini penelitian yang ini ya menurut catatan 20 tahun 10 tahun yang lalu tuh hanya sekitar itu tadi berapa persen saja ya. Nah, jadi nanti makin lama bahasa itu akan punah. Nah, bayangkan kepunahan bahasa menjadi tanggung jawab menjadi perhatian seorang perempuan seperti Ibu Alfreda ini. Nah, coba kita narasikan cerita-cerita seperti itu ya. Ini tadi, ya ini nanti bisa dilihat ada bahasanya. Nah, yang terakhir adalah ini ya, Suarsih wanita Indonesia yang menulis novel 3 bahasa. Jadi tulisannya itu pertama kali terbit dalam bahasa Belanda, lalu diterjemahkan menjadi bahasa Sunda dan Indonesia, dan yang terakhir ini terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini cerita yang tidak biasa, cerita tentang keteguhan hati seorang perempuan yang ingin berkarir di bidang politik. Ya. Dia ingin menjadi salah satu perempuan yang berperan dalam pembebasan bangsa Indonesia dari penjajah ya. Nah, judulnya adalah Manusia Bebas ya. Nah, ini perlu diketahui tokoh perempuan ini banyak belajar dari buku-buku sastra, buku-buku sastra Eropa. Nah, di sana ada banyak penggerak perempuan yang berperan di bidang politik. Nah, si tokoh dari tokoh ini namanya Sulastri ini diceritakan dia ini seorang istri, tetapi dia aktif sekali di organisasi dan dia ingin bisa mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, karena itu dia lalu eh, berselisih pandang lah dengan suaminya. Suaminya juga ingin menonjol, tetapi si istri ini juga ingin melakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi mereka sering sekali bentrok ya, jadi menjadi tidak rukun di dalam rumah tangganya. Tapi sebetulnya kalau kita membaca lebih lanjut, keinginan dia itu bukan keinginan pribadi. Dia ingin negara ini lebih bebas. Jadi dia mengorbankan kepentingan pribadi yaitu perkawinannya sendiri. Ya tidak untuk dicontoh ya teman-teman ya. Tetapi ini ini mau memberikan memberikan ilustrasi saja. Dan di dalam cerita itu dia juga menunjuk pada cerita berjudul Cement karya Fyodor Gladkov. Ini orang-orang Rusia ya. Nah, yang terjadi apa ceritanya? Nah, cerita dari Rusia yang diacu oleh cerita manusia, oleh novel Manusia Bebas itu adalah keadaan di Rusia di mana laki-laki semua pergi berperang, ya kan? Dan tinggal perempuan saja yang tinggal di Rusia itu. Jadi mereka harus bekerja keras. Nah, mereka melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan laki-laki, misalnya menjadi tukang batu dan sebagainya. Maka ketika laki-laki itu pulang dari perang, si perempuan ini kan sudah menjadi pangeran perkasa. Dia tidak lagi bisa
mengalah, tidak lagi mau diperintah, karena dia selama ini juga hidup sendiri bersama anak-anaknya saat suaminya pergi. Jadi dia sekarang tidak lagi mau diperbudak, disuruh hanya mengasuh anak, melayani kebutuhan fisik suaminya. Tapi dia sendiri oke, selama kamu perang, siapa yang mengatur ekonomi rumah tangga? Nah ini tadi. Nah tokoh dalam cerita Semen ini adalah tokoh pujaan Sulastri itu tadi gitu. Ya, em, ini kemudian ini ada seorang pengamat mengatakan narasi perempuan dan perempuan yang bernarasi menciptakan sejarah bukan saja dalam konteks nasional tapi juga pada konteks pribadi. Ya itu begitulah ya. Ini bukan bukan kebetulan kalau ini Ibu Priyatna ini dia sendiri juga ya bercerai juga ya dia tidak cocok dengan suami sebelumnya ya mungkin karena persoalan pandangan hidup yang berbeda jadi dia merasa saya memiliki pemilihan sendiri tapi tentu hal ini tidak untuk dilakukan ya untuk keluarga-keluarga Katolik. Nah, tetapi intinya begini bahwa perempuan ini sekarang berhak untuk menentukan pilihannya intinya itu saja ya. Saya kira baik untuk dibaca ini ya. Em, Nah, ini beberapa kutipan yang sangat yang saya ambil yang kira-kira baik ya, yang cocok. Silakan Mbak Marta coba tolong dibaca. Ada satu dosa yang tak dapat dimaafkan jika seorang intelek melupakan dirinya dengan tak bekerja dan hanya berdebat saja. Ya, ini dia ini mengkritik suaminya yang tiap hari itu hanya rapat, 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 tetapi tidak ada tujuannya. Tujuan jelasnya itu tidak ada gitu ya. Ribut-ribut rapat saja tapi tidak melakukan sesuatu. Ini Sulastri menuduh suaminya begitu. Lalu selanjutnya. Selanjutnya, tentu saja perkawinan, perjudian akan tetapi bukankah harus dipertimbangkan kemungkinan yang sebaik-baiknya untuk menang? Nah, ini konteksnya. Dia merasa bahwa dia Sulastri menikah dengan suaminya ini juga em, ya nggak tahu kan ya, artinya akan seperti apa. Karena dia ketika menikah ya semuanya baik-baik saja. Tapi setelah menikah ternyata ada ketidaksesuaian. Nah, tetapi kan dia masih ada keinginan untuk memperjuangkan itu. Dan kalau memang dikatakan bahwa itu perjudian, ya saya juga ingin menang dari itu. Ya dia memang dari sini kita melihat tokoh perempuan yang sangat keras kepala ya. Yalah baiklah saya harus menikah, saya melihat ini tidak baik, tetapi kenapa saya ingin memperoleh dua-duanya ya, perkawinannya jalan, karirnya berjalan. Dan yang terakhir, Jika kau ingin mengabdi pada pergerakan nasional, kau harus menyampingkan moral borjuis darimu itu. Kau malahan jangan takut jika diharuskan membunuh orang. Ingat saja peran utama Dasya dari Gladkov. nah ini ironis ya, ini ironis. Ini Sulastri mengatakan pada dirinya sendiri bahwa harus total ya, perjuangan terhadap untuk negara kemerdekaan negara Indonesia ini harus dilakukan dengan total, bukan setengah-setengah gitu. Ini artinya mengacu begini ya, dia tidak sampai membunuh ya. Sulastri tidak membunuh, tapi dia meninggalkan suaminya ya karena perjuangannya. Ya. Dasya ini adalah tokoh dalam novel yang tadi The Semen tadi. Nah, untuk menunjukkan betapa dia sangat committed ya terhadap perjuangan itu. Tapi tentu ini semacam teguran keras pada dirinya sendiri. Saya tidak boleh setengah-setengah, misalnya itu. Tidak bisa kutipan-kutipan ini tidak bisa dimaknai lepas konteks ya. Jadi teman-teman harus membaca sendiri. Nah, mari kita kembali ke 4 isu pokok tadi bahwa perempuan ini sangat berperan ya dalam hal pendidikan. Kartini contohnya dalam hal kemanusiaan kita bisa melihat ya beberapa contoh perempuan-perempuan tadi yang misalnya pelanggaran HAM dan sebagainya dan juga tentang lingkungan ya kan. Tadi ada dua orang ibu tadi yang menerima penghargaan lingkungan hidup dan tentang perkembangannya dalam bidang bahasa dan sastra. Kita bisa melihat itu semua. Nah, um, ya, mungkin akan saya akhiri dengan ini ya. Demokrasi is too important to be left to politician. Ya kalau kita demokrasi itu masalah yang
yang sangat penting sehingga kita tidak bisa menyerahkan kepada politisi, apalagi politisi-politisi Indonesia saat ini ya akan kacau ya. Jadi ini oleh kita semua. Kita semua harus memperjuangkan demokrasi, utamanya perempuan ya. Karena ini bukan urusan pemerintah atau politik ya. Kita semua harus mulai memerdekakan, mulai juga bersikap adil ya. Jadi jangan mengandalkan politisi untuk menjaga demokrasi karena politisi justru merusak demokrasi. Ini kata Elizabeth May tadi ya. Ini juga tokoh perempuan di Inggris ya. Dia uh, memperjuangkan banyak hal, tetapi dia juga mendapat banyak pertentangan, bukan karena ide-idenya, tapi karena dia perempuan ya. Nah ini saya mempunyai rujukan di sini nanti bisa dilihat. Dan sebetulnya uh, ini saya akhiri dengan ini. Ini dalam dalam ini surat Kartini yang ada di dalam itu tadi dalam buku Panggil Aku Sarja. Pikiran adalah puisi, pelaksanaannya adalah seni, gitu ya. Ini seorang Kartini mengatakan begitu. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya ini tidak membuat bingung, tetapi nanti bisa dilihat lagi di PowerPoint-nya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Intinya adalah teori kritis ini membantu kita untuk melihat persoalan dengan lebih lebih adil ya dari berbagai segi. Jadi kita tidak membaca seperti apa yang tertulis, tetapi kita berpikir tentang konteks. Jadi sekaligus kalau dengan skema Abram itu ada pilihan 4 itu tadi, objektif, subjektif, mimetik, pragmatik. Teori kritis ini justru semuanya kita pakai. Dalam arti begini, kita harus objektif dulu, melihat karyanya, melihat siapa, melihat tokoh-tokohnya, latarnya, supaya inti cerita kita tahu. Setelah itu kita memakai kacamata mana, akan memandang seperti apa, apakah akan memandang melakukan pemihakan terhadap perempuan, melakukan pemihakan terhadap lingkungan, melakukan pemihakan terhadap orang kecil yang tak berdaya. Kita memakai lensa itu, gitu ya. Jadi campuran sebetulnya. Nah, apakah biografi pengarang mempengaruhi? Ya, sangat mempengaruhi. Jadi di sini kan kita tidak memakai satu kacamata saja, malah semuanya dipakai, tetapi kita pilih-pilih sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan teori kritis yang kita anut. Teori kritis itu antara lain ya ada feminisme, postkolonialisme, dekonstruksi, ya, marxisme dan sebagainya. Baik, hanya sekedar ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa yang ingin buat kesimpulan? Silakan. Mbak Fani mungkin mau buat kesimpulan ya, dari tadi belum terdengar suaranya. Baik Bu Tati, mohon maaf apabila salah. Ya. Iya, kesimpulan dari perkuliahan kita pada sore hari ini bahwa teori sastra kritis itu menganalisis sebuah karya sastra dengan menekankan pada sebuah kekuasaan dan konteks sosial budaya. Kemudian di dalam pelajaran tadi juga itu apa, melakukan dalam berbagai macam pendekatan. Contohnya ada marxisme, feminisme, dan postkolonialisme. Itu dapat membantu juga untuk membongkar tentang kekuasaan yang ada. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang lebih ditonjolkan adalah tentang teori feminisme. Teori feminisme itu sendiri adalah teori yang mencoba untuk memahami suatu fenomena dari ketimpangan gender dan hak-hak perempuan, sehingga tujuannya itu untuk mendorong keadilan atau kesetaraan gender sehingga perempuan bisa diakui di dalam masyarakat atau dapat berkontribusi juga. Nah, kemudian di dalam perkuliahan tadi kita juga itu ada 3 gelombang yang memiliki kontribusi penting dalam pencapaian hak-hak perempuan. Kemudian apa? Untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar lagi tentang isu-isu gender itu. Kalau gelombang yang pertama itu lebih berfokus pada pemilihan suara-suara, kayak misalnya suara-suara perempuan itu didengarkan tentang hak-hak atas pendidikannya atau hak-hak untuk memilih. Kemudian untuk gelombang 2 mungkin lebih berfokus pada kata feminin yang isinya itu masih general bahwa seorang perempuan itu lebih dikaitkan sebagai seorang ibu atau seorang apa, kaitannya tentang hak-hak asuh yang perempuan itu lakukan gitu. Sehingga kalau misalnya dia bekerja di suatu tempat kerja publik itu
Jadi dikatakan tidak feminim, intinya seperti itu. Kemudian untuk gelombang yang ketiga itu tentang keberagaman dan identitas, tentang eh, mengaitkan tentang apa namanya pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender yang tadi eh, Mas Hendro sempat tanyakan juga. Nah, untuk dapat memahami atau kita dapat menulis tentang teori feminisme itu kita perlu membaca ulang, kemudian kita baru menulis. Dengan seperti itu kita dapat menciptakan tulisan yang berfokus pada perempuan, isu-isu gender dan konteksnya, sehingga teori feminisme itu gabungan dari beberapa pendekatan yang semester kemarin kita pernah belajar. Jadi kita melihat secara objektifnya dari tokoh-tokohnya, lalu kita juga harus melihat kaitannya juga dengan latar belakang si penulis itu juga sangat mempengaruhi. Eh, Mungkin seperti itu, Bu. Iya, iya, Saya kira. ya sudah bagus Mbak. Ya jadi em, kita memakai teori itu, tetapi tidak melupakan teori-teori dasar yang lain ya. Kalau teori objektif itu disebut basic theory yang sebetulnya setiap pembacaan atau analisis sastra itu harus melewati itu. Hanya orang lalu kadang-kadang berhenti hanya itu saja. Nah, sebetulnya pengkajian yang lebih lanjut adalah memakai itu sebagai dasar supaya kita tahu ini yang mau dibicarakan itu apa atau sebetulnya. Nah, setelah itu kita memakai teropong yang apa. Kalau kita memakai ya tadi sudah betul ya Mbak Fani menceritakannya. Kita memakai kacamata teori feminis, tentu kita melihat peran perempuan ya di dalam karya itu ya. Bagaimana perempuan dinarasikan, siapa yang menarasikannya, lalu sikapnya. Waktu itu kita berlatih tentang mood atau tentang apa moodnya, tentang suasana hati pengarangnya ya. Apa suasana hati pengarangnya itu sinis, apa suasana hati pengarangnya itu marah, itu kan terbaca itu sebetulnya. Dan siapa pengarangnya itu misalnya seperti itu ya. Jadi itu kita lihat. Kan nanti kita ada mungkin kita akan menulis satu novel ya yang ditulis oleh perempuan juga, tetapi dia bersuara seperti laki-laki. Mungkin nggak ada seperti itu. Ada kemungkinan tidak menulis yang ada kan ya, ada ya. Pengarangnya perempuan tapi kok dia tidak melakukan narasi yang yang membebaskan perempuan tapi justru menstereotipkan perempuan. Ada itu yang tulisan-tulisan seperti itu. Sebaiknya banyak pengarang laki-laki yang justru memberi suara gitu ya pada perempuan, mengedepankan ya. Jadi itu dilihat cara menganalisisnya. Ya baik begitu. Terima kasih ya Mbak Fani untuk kesimpulannya. Ya mungkin perkuliahan kita akhiri hari ini ya. Eh, ya saya kembali Mbak Afi untuk memimpin doa ya. Baik, Prof. Novi dan teman-teman, marilah kita mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu dari awal perkuliahan hingga pada akhirnya kami dapat mendapatkan beberapa pengetahuan yang tadi dijelaskan oleh Prof. Novi. Semoga kami para mahasiswa dapat memahaminya dengan sebaik mungkin sehingga di kemudian hari nanti kami dapat lebih bisa memahami karya sastra dengan pendekatan feminisme ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kehadirat-Mu demi perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Afi doanya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat berkegiatan yang lainnya. Kita ketemu minggu depan kalau ada tugas atau hal-hal yang perlu saya komunikasikan akan saya kirimkan lewat WA ya. Terima kasih. Terima Selamat kasih, Bu. sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu.